Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya. Christian Eriksen bisa menyelesaikan masalah posisi Manchester United dengan sedikit perubahan. Prospek Manchester United gagal menandatangani gelandang bertahan musim panas ini adalah skenario yang tidak akan dipikirkan oleh para pendukung. Segera menjadi jelas musim lalu bahwa penambahan pemain lini tengah kelas dunia di jendela transfer musim panas ini akan sangat penting untuk setiap perbaikan yang dilakukan di Old Trafford di bawah manajer baru Erik ten Hag. Sebaliknya, United telah menempatkan bintang Barcelona Frenkie de Jong dan calon agen bebas Christian Eriksen di bagian atas daftar keinginan lini tengah mereka. De Jong yang telah menjadi subjek minat dari United selama lebih dari sebulan sekarang bukanlah gelandang bertahan sejati. Dia mencintai tidak lebih dari bermain di antara garis dan mencari untuk mengambil umpan ke depan. Eriksen sementara itu adalah seorang arsitek lini tengah terkenal karena menciptakan peluang dengan beban trek dan mencetak gol dari posisi lini tengah menyerang. Tak satu pun dari mereka oleh karena itu akan memberi United kekuatan dan pertahanan yang mereka idamkan di lini tengah. De Jong kadang-kadang telah bermain sebagai pengasuh di tempat nomor 6, tetapi akan menyia-nyiakan bakatnya untuk menugaskannya dengan menghentikan serangan di United. Mereka membutuhkannya untuk menjadi yang terdepan, mendikte permainan dan pengambil umpan. Itu berarti De Jong perlu bergabung di lini tengah seandainya United tidak mendaratkan gelandang bertahan musim panas ini oleh Scott McTominay atau Fred. Meskipun tak satu pun dari mereka berada di level yang ingin dicapai oleh United, Fred khususnya akan menjadi pilihan yang baik untuk dimainkan bersama pemain Belanda itu. Karena tingkat energinya dan kecepatannya yang konstan, ia juga mampu menghasilkan tackle. Oleh karena itu, jika Fred dan De Jong bekerja sama dan membentuk basis lini tengah United, itu mungkin membuat Eriksen bertarung dengan Bruno Fernandes untuk mendapatkan tempat lini tengah yang maju. Dengan anggapan ten Hag menggunakan formasi 4-3-3 yang disukainya, Fernandes meskipun tidak dalam performa terbaiknya selama musim 2021-2022 kemungkinan akan tetap menjadi starter reguler. Yang berarti Eriksen bisa dipaksa untuk sering menghangatkan bangku cadangan. Bukan itu yang diinginkan pemain internasional Denmark itu. Dia harus berharap untuk memulai pertandingan minggu demi minggu setelah membuat dampak yang begitu besar di Brentford di paruh kedua musim lalu. Namun kehadiran Fernandes di Old Trafford bisa membuat pemain berusia 30 tahun itu kesulitan diturunkan di posisi alaminya. Namun seperti yang dijelaskan Antonio Conte yang bekerja dengan Eriksen di Inter Milan tahun lalu, Eriksen memiliki fleksibilitas untuk bermain lebih dalam jika diperlukan. Namun Anda tidak akan berpikir United akan mengambil resiko memilih dia bersama De Jong dan Fernandes di lini tengah 3. Kami harus mengeluarkan yang terbaik dari skuad kami, kata Conte berbicara kembali pada Januari 2021. Tidak dapat dihindari untuk memiliki dia Eriksen di belakang Marcelo Brozovic. Karena kami tidak memiliki pemain seperti ini di skuad yang bisa menjadi playmaker di depan garis ketahanan. Kami mencoba untuk mengeluarkan yang terbaik dari Christian di posisi itu, bahkan jika dia sudah bermain sebagai gelandang serang dan gelandang yang masuk lebih dalam. Ini bagus untuk tim dan saya sendiri memiliki kesempatan untuk menggunakannya dalam permainan. Peran yang berbeda di lini tengah. Tanpa kehadiran seorang gelandang bertahan, rencana itu akan terbukti sia-sia di United. Mereka akan terlalu rentan di lini tengah dengan De Jong, Eriksen, dan Fernandes sebagai trio. Namun keserbagunaan Eriksen untuk bermain di sisi kanan lini tengah 3 yang maju seperti yang sering ia lakukan untuk Tottenham dapat memungkinkan ten Hag menurunkan dia dan Fernandes di tim yang sama, menerapkan sistem 4-2-3-1. Eriksen menurut Transfermarkt bermain 55 kali sebagai gelandang kanan selama karirnya di Spurs, mencetak 12 gol dan membuat 23 assist. Ini adalah rekor yang membuat pembacaan terhormat menunjukkan bahwa dia bisa bermain di kanan di Old Trafford tanpa kekhawatiran. United tentu saja terus melacak pemain sayap Ayak Anthony yang akan menawarkan lebih banyak kecepatan, tipu daya, dan bakat sebagai pemain sayap dibandingkan dengan Eriksen yang akan masuk dari sayap dan masuk ke dalam. Tetapi keserbagunaan Eriksen akan memberi ten Hag kesempatan untuk menjelajahi jalan dan formasi yang berbeda. Dalam sistem 4-2-3-1, penyerang dalam trio lini tengah bersama Jadon Sancho dan Fernandes, Eriksen dapat berkembang dan berbagi gelar sebagai arsitek in-safe dengan Fernandes.
pada transfer bebas itu menyerang sebagai no-brainer.